Buff Audiobook Indonesia. Sebuah cerpen berjudul Sleepwalking. Goresan tangan Yohana Kusumaningrum. Dinarasikan oleh Cutia Zirwan. Selamat mendengarkan. Sok cantik banget, ucap Cindy ketus. Kedua tangannya bertumpu di pinggang. Matanya melirik sinis pada sosok Fenty yang baru saja melewati mereka di ruang tamu. Iya nih, baru masuk kos, udah belagu, sambut Dita sembari mencibir. Kita bertiga kan juga baru sebulan ngekos di sini, Dit. Lagi pula, Fenty anaknya baik kok, bela Mayang. Alah, mentang-mentang teman sekamar lo, May, dibelain mulu, ucap Cindy kesal. Ya, memang Fenty itu baik kok. Dia cuma sedikit pendiam dan pemalu aja. Jadi, mungkin terkadang dia nggak tahu mau ngobrol apa sama kita. Tapi tadi, dia udah berusaha menyapa kita kan, waktu baru masuk. Mayang masih berusaha membela. Nyapa pakai muka jutek gitu, serang Dita lagi. Mayang menghela napas. Kalian tuh kenapa sih sebenarnya? Kita seharusnya bersyukur loh, Fenty ikut kos di sini. Biaya bulanan kita jadi lebih murah kan? Karena dibagi 4, ucap Mayang. Iya, tetap aja. Gue nggak suka lihat gayanya, sahut Cindy ngotot. Iya, sama. Ngeselin ya? Sok kalem, tapi tebar pesona, sambar Dita. Tebar pesona? Mayang mengangkat alis, keheranan menatap kedua temannya. Gue tahu nih, kenapa kalian segitu gak sukanya sama Fenty. Kalian kesel kan? Karena si Roy, cowok terkeren di kampus itu, dekat sama Fenty, tuduh Mayang. Dih, apa hubungannya? Bantah Cindy dengan wajah memerah. Iya, kok jadi ke si Roy segala urusannya? Ujar Dita bertambah sengit. Iya, kalian berdua kan udah naksir Roy sejak semester pertama. Tapi dicuekin kan? Makanya kalian nggak suka sama Fenty. Karena dia dekat sama Roy. Mayang berkeras dengan pendapatnya. May, kita tuh nggak suka sama Fenty karena dia aneh. Mukanya aneh, rambutnya aneh, gayanya aneh, pokoknya aneh semua, seru Dita kesal. Mayang mengangkat bahu. Terserah kalian lah, mau bilang apa? Gue mau tidur, ucap Mayang tak peduli, kemudian beranjak dari duduknya dan pergi menuju ke kamarnya yang terletak di belakang. Fen, udah makan malam belum? Tanya Mayang saat sudah berada di dalam kamar. Fenty yang sedang menyisir rambutnya di depan meja rias, menoleh dan tersenyum tipis. Udah kok, tadi di kampus. Lo udah, May? Fenty bertanya balik. Udah, jawab Mayang sambil mendekati Fenty. Gue baru merhatiin deh. Rambut lo ternyata bagus ya, Fen. Hitam, tebal, tapi gak kaku, ucapnya sembari memperhatikan rambut Fenty lekat-lekat. Masa sih? Ucap Fenty sembari membulatkan matanya. Pipinya langsung bersemu merah.
Iya, bener kok, ucap Mayang. Makasih. Fenty tersenyum malu. Wajahnya yang memang sudah cantik menjadi bertambah manis. Mayang ikut tersenyum. Tuh kan, dia itu sebenarnya baik, cuma agak pemalu aja, batin Mayang. Malam itu, Dita terbangun dari tidurnya karena merasa haus. Dan ia lupa membawa segelas air putih ke dalam kamar seperti yang biasa dilakukannya. Dita keluar dari kamar yang ditempatinya berdua dengan Cindy di bagian depan rumah dan berjalan melewati ruang tengah menuju ke dapur. Saat sedang mengambil minum, Dita mendengar suara. Seperti suara langkah kaki. Dita mengintip keluar dari balik pintu dapur. Tampak Fenty dengan baju tidur terusan pendeknya yang berwarna putih sedang berjalan pelan memasuki ruang tengah dengan langkah sedikit tertatih. Kepalanya terkulai ke samping. Rambut panjangnya terurai menutupi setengah wajahnya. Dan matanya yang setengah terbuka menatap kosong ke depan. Ih, ngapain sih dia? Serem begitu. Batin Dita sambil tetap memperhatikan diam-diam dari dapur. Sampai di ruang tengah, Fenty berhenti dan menghadap ke arah dinding kosong. Selama beberapa saat, dia hanya berdiri diam, tak melakukan apapun. Lalu, setelah itu, ia mulai bergerak lagi. Melangkah kembali dengan terseret-seret ke arah belakang menuju kamar yang ditempatinya bersama Mayang. Dita segera bergegas kembali ke kamarnya. Di dalam hati, dia merasa senang sekali bisa mendapatkan sesuatu untuk menjatuhkan Fenty di depan Roy. Sleepwalking? Serius loh? Tanya Mayang tak percaya waktu Dita menceritakan kejadian semalam. Perkuliahan terakhir baru saja selesai. Dan Dita langsung menyongsongnya dengan tak sabar di depan pintu bersama Cindy. Iya, beneran, sahut Dita. Sumpah, serem tahu, kayak Sadako gitu. Ih, freak banget. Kok gue gak denger ya waktu dia keluar kamar? Ucap Mayang tak mempedulikan kata-kata Dita yang memojokkan Fenty. Ya, kan udah tengah malam. Lo juga udah pulas banget pasti tidurnya, Mai. Kilah Dita. Wah, nyesel gua gak lihat, komentar Cindy. Ya udah sih. Terus kenapa kalau Fenty sleepwalking? Mungkin dia lagi kecapean atau apa, bela Mayang. Sleepwalking itu kan hal yang masih wajar terjadi sekali-sekali. Kalau kondisi kita sedang kurang baik, kita juga gak sadar waktu melakukannya. Jangan salah lo, Mai. Ada loh kasus sleepwalking yang terjadi terus-menerus. Bahkan cenderung membahayakan.
sampai pergi keluar sendiri, menyetir mobil di jalanan, bahkan sampai menyerang dan membunuh orang-orang yang ada di dalam rumah. Bahaya buat kita. Lo gak takut sekamar sama dia? Seru Dita berusaha menakut-nakuti Mayang. Ah, lo berlebihan, Dit. Mayang mengibaskan tangan, tak peduli. Jangan cari-cari alasan buat jelek-jelekin orang lain deh. Udah ah, gue balik duluan ke kos. Kemudian Mayang pergi meninggalkan kedua teman kosnya itu. Dita mencibir ke arah punggung Mayang yang telah menjauh. Enggak percayaan banget sih dibilangin. Dit, kalau kita bisa sampai dapat rekaman video si Fenty lagi sleepwalking, terus kita kasih lihat ke Roy dan anak-anak lain, gimana tuh ya reaksi si Fenty? Ucap Cindy dengan senyum licik. Pasti gak bisa sok cantik lagi dia. Dita menatap Cindy dengan mata terbelalak. Ide bagusin, ucapnya sambil tertawa lebar. Dit, bisik Cindy pelan. Lo yakin dia bakal sleepwalking lagi malam ini? Ya, enggak sih, Dita balas berbisik. Tapi dari yang gue baca di internet, biasanya kasus sleepwalking itu akan terjadi berulang pada jam yang sama dan pola yang sama. Udah, pokoknya kita tunggu aja di sini. Cindy dan Dita sengaja tidak tidur dan bersembunyi di dapur, mengintai dan menunggu Fenty melakukan sleepwalking lagi. Kamera ponsel pun telah siap di tangan. Tak lama terdengar suara langkah kaki memasuki ruang tengah. Cindy dan Dita serempak mengintip dari balik pintu dapur. Tampak Fenty dengan baju tidurnya yang berwarna putih, kaki telanjang yang diseret, kepala sedikit tertunduk miring, dan rambut panjang yang menutupi setengah wajahnya. Matanya terbuka setengah dan menatap kosong ke depan. Cindy langsung menekan tombol on dalam fitur video pada ponselnya. Cengiran lebar tanpa suara menghiasi wajahnya. Dita yang masih merasa gemes teringat perdebatannya siang tadi dengan Mayang, sedikit menunduk bersembunyi di balik dinding dapur dan menelepon Mayang. Halo, terdengar suara mengantuk Mayang di seberang sana. Hai, ucap Dita setengah berbisik. Tuh, lihat temen lo, gentayangan malam-malam begini. Udah kayak hantu aja. Siapa? Teman gue siapa? Jawab Mayang malas-malasan karena mengantuk. Itu si Fenty. Dia sleepwalking lagi tuh. Cepat keluar. Sini lihat. Dia lagi di ruang tengah nih. Ucap Dita senang. Merasa puas bisa membuktikan bahwa Fenty memang cewek yang aneh. Hah? Fenty? Tanya Mayang.
lo kesini. Lihat sendiri nih, bisik Dita semakin keras. Hening sesaat di seberang sana. Halo? Halo? Mai? Panggil Dita. Dan Mayang menjawab dengan suara bergetar. Fenty, ada kok nih. Lagi tidur di sebelah gue. Dita berteriak terkejut. Sontak ia menoleh ke arah Cindy di sebelahnya. Tampak Cindy sedang menatap terpaku ke depan. Tangannya ia memegang ponsel, terlihat gemetar. Dita ikut melihat ke depan. Perempuan berbaju putih itu menyeret langkahnya perlahan ke arah dapur. Kedua lengannya terentang ke depan. Kemudian ia mengangkat kepalanya. Rambut panjangnya tersibak, memperlihatkan wajah yang pucat pasi mengerikan. Matanya membelalak, menatap Cindy dan Dita yang berjongkok ketakutan di lantai dapur. Dan itu bukan Fenty.